Oke, silakan. Selamat pagi Bapak. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa COVID itu memang betul-betul ada. Jadi selama ini kan tanggapan masyarakat bilang COVID itu tidak ada. Kadang orang sakit, orang batuk pilek masuk ke rumah sakit di COVID kan. Sehingga banyak yang mengalami batuk pilek tidak mau ke puskesmas atau mau ke rumah sakit nanti takut di COVID kan. Saya mengalami terkena COVID satu keluarga. Yang saya rasakan itu awal ketika hari pertama itu saat penguburan almarhum Pak Abi Pereira. Setelah penguburan saya mulai mengalami gejala yang tidak seperti biasanya. Saya merasa kepanasan yang luar biasa. Jadi saat habis kubur, setelah buka APD saya ambil air minum 6 gelas, 2 gelas saya minum, sisanya saya merasa kepanasan, saya ambil, saya siram di tubuh saya. Setelah itu pulang sampai di dinas, saya sudah merasa sepertinya saya ini mau gejala batuk pilek, tapi rasanya lain. Ada sesaknya, jadi saya pulang. Setelah pulang malamnya saya mulai mengalami demam. Setelah besoknya saya tidak bisa berdaya, saya tidur saja, saya langsung SMS ke ibu kepala seksi bahwa ibu, mama, saya hari ini tidak masuk mungkin untuk beberapa hari. Setelah itu hari Selasa saya tidur saja, besoknya Rabu saya datang rapid dan saya punya satu keyakinan bahwa pasti saya positif. Jadi setelah rapid saya positif, saya pulang sampaikan ke ibu dengan anak, saya bilang ibu dan anak besok harus pergi rapid karena saya sudah positif. Jadi besoknya rapid, akhirnya mereka dua juga positif. Terus hari demi hari kami lalui, kami karantina mandiri. Di rumah itu juga kebetulan sementara ada tukang kerja. Jadi besoknya itu ibu mereka rapid bersamaan dengan tukang yang kerja. Hanya puji Tuhan tukang yang kerja itu negatif semua, ibu dengan anak kami positif. Jadi kami karantina di rumah. Selama karantina bagaimana? Selama karantina yang saya rasa alami itu sesak. Sesaknya seperti apa? Sesaknya saya kesulitan bernapas yang pertama, seperti ada yang mengganjal yang pertama di leher. Itu di hari yang keberapa? Itu saya rasakan mulai hari kedua. Di hari kedua? Hari kedua di leher tiba-tiba karena berpindah ke sampai ke dada. Terus hari yang saya itu sesak alami, itu sampai berapa lama? Yang saya alami sesak itu pada hari Minggu malam setengah 12. Itu memang sesak yang luar biasa. Saya sudah sampai di depan rumah, antara pilihan mau telepon ambulans jemput saya atau saya tetap bertahan. Yang saya pikirkan, saya batalkan untuk telepon ambulans, karena kalau istri saya tahu besok pasti saya jalan, saya tidak kasih tahu. Besok pagi bangun saya tidak ada, pasti mereka pikiran, dan ibu itu orangnya ketakutan. Jadi saya takut ibu drop. Saya ambil keputusan tidak usah, saya masuk kembali ke kamar, saya tidur. Pertama saya terkurap, tidak ini saya miring, tidur miring sambil ambil napas. Sudah agak lega sedikit saya bangun, duduk di tempat tidur, ambil napas lagi. Akhirnya saya bergulat hampir 1 jam dengan sesak itu. Dengan sesak itu. Luar biasa. Selain sesak itu gejala apa lagi yang Alfian rasakan? Kalau penciuman, rasa itu pada hari kedua sudah tidak mulai ada rasa. Itu selama berapa hari tidak merasakan apa-apa? Itu tidak hilang rasa itu sekitar 4 hari. Itu kalau saya masak, saya biasa selama itu saya masak kuah asam. Kuah asam yang kuahnya hanya air 1,5 gayung saja, saya taruh garam sampai 2 sendok saja tidak ada rasa asin. Terus itu yang rasa. Kalau penciuman sama, hilang juga. Jadi itu rasa dengan penciuman itu berlangsung kurang lebih 4 hari. Batuk, pilek, demam? Batuk, pilek, iya, demam, iya. Demam. Badan terasa pegal semua, sakit semua? Badan tidak terlalu ini. Tidak terlalu. Terus selama kami karantina itu vitamin kami tetap konsumsi, baik yang dibeli di apotik, buah-buahan, sayur-sayur ini kami selalu konsumsi. Ada kunjungan dari puskesmas saat isolasi di Marundin? Hari kedua langsung ada kunjungan di tracing.
Akhirnya beritahulah kontak erat yang mana-mana. Yang kontak erat itu terutama anak saya. Anak saya dengan teman sebayanya, akhirnya ada 1 orang yang positif. Terus yang berikut nanti kami alami, setelah kami alami yang masa-masa itu sampai kurang lebih hari ke-6. Hari ke-7 sudah mulai baik. penciuman sudah rasa sudah. Terus yang berikut selama karantina, selain konsumsi multivitamin, sayur dan buah-buah, kami juga atas anjuran dari teman, keluarga dan lain-lain, kami menggunakan ramuan rebusan air serai merah ditetes dengan minyak kayu putih untuk uap. Jadi terasa sekali kami uap pagi sore. Setelah kami uap itu kami kalau saat kami batuk, kami berusaha untuk keluarkan, dan diri itu memang luar biasa banyak saat itu. Baik. Om Fian, mungkin pesan-pesan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah yang saat ini masih belum percaya dengan COVID ini, pesannya bagaimana? Yang pertama, pesan yang perlu saya sampaikan bahwa COVID itu memang benar-benar ada. Batuk pilek, influenza dan flu biasa beda dengan batuk pilek, flu dengan COVID. Jadi itu beda. Terus yang berikut untuk teman-teman dan keluarga, kita jangan percaya berita-berita di media sosial, yaitu berita-berita yang tidak benar, yang hanya mau menyesatkan kita. Jadi kalau mengalami batuk pilek dan lain-lain, segera periksa diri ke puskesmas atau ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Baik. Karena pengalaman juga ketika saya mengalami ketahuan positif, kebetulan beberapa hari sebelumnya saya kontak dengan keluarga di kampung, mereka juga datang rapid. Dan mereka juga positif. Ada 1-2 orang yang memang batuk pileknya luar biasa, tapi mereka negatif. Berarti tidak selamanya orang yang batuk pilek itu COVID-19 hasil pemeriksaan. Ada yang memang dengan COVID, ada yang tidak. Berarti terima kasih Om Fian, selamat pagi.